Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini Lindong terus mengikuti jimat batu yang bergegas ke dalam menara kekacauan. Ini sudah tingkat kelima. Ketika Lindong sekali lagi naik ke tingkat berikutnya di menara, dia tiba-tiba merasa tubuhnya tenggelam. Saat tatapannya menyapu area itu, dia memperhatikan bahwa ki kehancuran di sekitarnya menjadi lebih bersinar. Di bawah beban ini, bahkan Lindong merasa seolah-olah dia sedang mengarungi lumpur. Tubuhnya tidak lagi memiliki kegesitan dan kelincahan seperti sebelumnya. Sambil menggertakkan giginya, dia melakukan satu-satunya yang bisa dia lakukan. Dengan pikirannya, simbol leluhur yang melahap muncul dalam sekejap di atas kepalanya. Detik berikutnya, kekuatan melahap hitam dengan cepat berubah menjadi lingkaran cahaya menyelimuti tubuhnya di dalamnya. Saat kekuatan melahap menyebar, sensasi berat akhirnya melemah secara substansial. Selanjutnya dia memperhatikan bahwa jimat batu misterius sudah mulai bergegas menuju tingkat ke-6. Sial, ucap Lindong tersenyum pahit sebelum menembak ke depan sekali lagi. Di antara 3 benda suci di tubuhnya, jimat batu misterius simbol leluhur yang melahap dan formasi alam semesta kuno, penggunaan batu misterius adalah yang paling tidak jelas baginya. Namun Lindong tahu bahwa ini hanya karena jimat batu sedang tertidur. Jika dia mampu bangkit, bantuan yang diberikannya tidak akan kalah sedikit pun dengan simbol leluhur melahap. Saat memasuki tingkat ke-7, meskipun dia mengandalkan simbol leluhur yang melahap untuk melindungi dirinya, Lindong dapat merasakan tekanan yang sangat menakutkan meliputi seluruh tubuhnya. Ki kehancuran di sekitarnya praktis menjadi berkilau seperti emas. Dan sepertinya dia berada di lautan cairan emas. Lindong dengan sangat hati-hati berdiri di dalam lautan cairan emas tanpa berani bergerak sama sekali. Dia tahu bahwa jika bukan karena simbol leluhur yang melahap menghalangi 80 hingga 90% dari tekanan, bahkan dengan keterampilan naga terwujud surga hijau, dia saat ini kemungkinan akan tergencet menjadi bubur. Di bawah tekanan semacam ini bahkan roh Yuannya tidak akan bisa melarikan diri. Untungnya apa yang membuat Lindong merasa paling santai adalah bahwa setelah mencapai tingkat ke-7, jimat batu misterius akhirnya berhenti tanpa ada indikasi untuk bergegas ke tingkat berikutnya. Jimat batu melayang di udara di lantai ke-7 sebelum tiba-tiba memancarkan cahaya putih lembut yang berubah menjadi pusaran air. Pada saat berikutnya, Lindong bisa melihat banjir terbentuk dari cairan emas seperti ki kehancuran tanpa henti mengalir ke jimat batu. Setelah infus ki kehancuran yang tak terbatas ini, cahaya mulai bersinar di permukaan jimat batu misterius. Sepotong kekuatan hidup samar-samar terlihat saat mulai beredar di jimat batu. Sepertinya ki kehancuran di sini memiliki semacam efek ajaib terhadap jimat batu misterius. Setelah melihat adegan ini, Lindong tidak bisa untuk tidak terkejut. Ki kehancuran ini benar-benar misterius. Tidak hanya dapat memperbaiki tubuh fisik seseorang, bahkan tampaknya memiliki efek pada berbagai harta jiwa. Namun bagaimana cara menggunakannya? Melihat ke kiri dan ke kanan, detik berikutnya wajahnya berubah agak hijau. Ki kehancuran di sini sudah mendekati titik berubah menjadi sesuatu yang substansial. Sementara energi yang terkandung di dalamnya telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Pada level ini bahkan Lindong tidak berani menyerapnya dengan santai. Sama seperti wajah Lindong berubah menjadi pucat. Jimat batu misterius tampaknya merasakan kesulitan saat dia masuk. Segera cahaya putih lembut ditembak keluar dari itu menerangi radius 100 kaki di sekitar Lindong. Di bawah cahaya, ki kehancuran yang tampak seperti cairan emas langsung menguap. Sebelum akhirnya berubah menjadi untayan ki kehancuran emas. Jimat batu misterius ini tiba-tiba mengulurkan tangan membantu dan mencairkan ki kehancuran. Meskipun ki kehancuran di tingkat ke-7 masih terlalu besar dari suplemen pada tingkat kekuatan Lindong saat ini,
Dengan dukungan dari simbol leluhur yang melahap, Lindong mampu mengatasi kehancuran yang encer ini. Sepertinya masih memiliki sedikit hati nurani. Lindong bergumam sambil melengkungkan bibirnya. Dia melihat jimat batu misterius yang masih membenamkan dirinya dalam menyerap kehancuran. Sebelum melanjutkan untuk duduk santai. Terlepas dari kuantitas dan kualitas, kehancuran di level ke-7 jauh melebihi level sebelumnya. Bahkan di antara 5 klan besar, seharusnya tidak banyak yang memiliki kekuatan untuk mencapai tempat ini. Selanjutnya aku harus menikmati hadiah setelah pertarungan sengit selama periode waktu ini, ucap Lindong menyeringai. Dengan pikirannya, segera simbol leluhur yang melahap di atas kepalanya berubah menjadi lubang hitam melingkar. Kekuatan melahap meletus darinya, langsung menyebabkan kehancuran yang encer di sekitarnya berbondong-bondong ke arahnya. Sebelum akhirnya memasuki lubang hitam yang berputar. Saat kehancuran yang agung memasuki tubuhnya, tubuh Lindong langsung bergetar sementara cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari permukaan kulitnya. Menekan kebahagiaan merajalela yang datang dari hatinya, Lindong segera mulai mengaktifkan keterampilan naga terwujud surga hijau. Saat raungan naga langsung terdengar dari tubuhnya, cahaya hijau mulai muncul dari kedalaman tubuhnya. Menyatu dengan cahaya keemasan, dia terus menyerapnya sepenuhnya seperti naga raksasa yang melahap apapun yang dilaluinya. Jika seseorang mengamati tubuh Lindong dari luar, seseorang akan menemukan bahwa itu diliputi dengan cahaya hijau keemasan. Saat dua warna berbeda ini terjalin, warna kuno mulai muncul secara bertahap di kulitnya dan memberikan perasaan primal. Samar-samar sepertinya ada bekas tato cahaya naga hijau kelima yang membeku. Segera kebahagiaan mulai membanjiri hatinya. Lindong tahu bahwa jika dia mampu menyingkat 10 tato cahaya naga hijau, ditambahkan dengan segel kursi surgawi naga hijau, dia benar-benar akan mampu mengalahkan Sentujue dalam satu gerakan. Alih-alih pertempuran pahit yang terjadi sebelumnya. Padatkan dengan sekuat tenaga, Lindong terkekeh di dalam hatinya. Pada saat berikutnya, dia berkonsentrasi sekali lagi saat cahaya hijau di dalam tubuhnya berubah menjadi naga raksasa. Sepenuhnya menyerap kehancuran yang memasuki tubuhnya tanpa menahan diri. Di tingkat ke-7 menara kekacauan yang luas, dia dan jimat batu mirip dengan lubang tanpa dasar. Kekuatan hisap meletus dari keduanya tanpa henti menyerap kehancuran yang menyelimuti udara. Di bawah penyerapan mereka, angin kencang mulai terbentuk di daerah itu. Kehancuran mirip dengan cairan emas yang mengeluarkan suara gemuruh rendah dan dalam yang mirip dengan gelombang di laut. Namun untungnya tidak ada orang lain di dalam menara kekacauan. Karena gangguan seperti itu pasti akan menarik perhatian orang lain. Namun sementara Lindong tenggelam dalam penguatan tubuh fisiknya yang riang, dia belum menemukan bahwa kehancuran yang menyelimuti keseluruhan tingkat ke-8 menara kekacauan tampaknya menunjukkan beberapa jejak retakan yang samar. Saat retakan kecil mulai terbentuk, kehancuran kuno yang tak terlukiskan mulai muncul. Suara badai yang rendah namun jelas terus bergema di lantai 7 menara kekacauan. Dengan penyerapan ini, tubuh Lindong sekarang menjadi warna emas yang berkilauan. Sementara cahaya keemasan mengalir di kulitnya. Terlihat ada 2 tato naga hijau tua di dada dan punggung dari Lindong. Keterampilan naga terwujud surga hijau miliknya benar-benar telah mencapai 8 tato naga dalam waktu setengah bulan yang singkat ini. Kekuatan semacam ini setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya kehancuran di dalam menara kekacauan ini memang memiliki efek yang sangat menakjubkan dan ajaib terhadap tempering tubuh fisiknya. Sementara Lindong berlatih, jimat batu misterius di dekatnya juga mengalami perubahan yang cukup besar. Beberapa pola cahaya yang samar dan misterius telah muncul di permukaannya yang kasar dan kuno. Pada saat ini setengah bulan berlalu di tengah antisipasi ini. Setelah setengah bulan, sekarang ada total 10 tato cahaya naga hijau di tubuh Lindong. Gelombang demi gelombang kekuatan menakutkan menyebar keluar. Dan sepertinya bahkan ruangan itu sendiri akan dihancurkan oleh satu pukulan. Cahaya kemasan berkedip di tubuh Lindong secara bertahap melemah pada saat ini.
Sementara lubang hitam yang berputar di atas kepalanya diam-diam menghilang. Akhirnya itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang mengalir ke kepalanya. Pada saat ini mata Lindong yang telah tertutup rapat selama sebulan perlahan terbuka setelah simbol leluhur melahap kembali ke tubuhnya. Kekuatan cahaya emas yang menyilaukan dengan cepat keluar saat matanya terbuka dan langsung merobek ki kehancuran di depannya. Kekuatan seperti itu, Lindong mengepalkan kedua tangannya erat-erat, merasakan kekuatan di dalam tubuhnya dan tidak bisa menahan senyuman. Pelatihan 1 bulan yang singkat ini memiliki efek yang ajaib. Dia tidak hanya menyelesaikan masalah kekuatan Yuan yang dangkal karena peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba. Dia juga membuat kemajuan dalam keterampilan naga terwujud surga hijau. 10 tato cahaya naga hijau, kekuatan ini 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Baru sekarang aku benar-benar mencapai tahap awal kehidupan mendalam, ucap Lindong sambil berdiri. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya memberikan perasaan padat sekali lagi. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Yuan Power tiba dalam sekejap. Sementara tangannya mengepal dan sebuah pukulan dilemparkan ke depan. Udara di depannya tampaknya telah dikompresi hingga batasnya. Busur melingkar udara yang terlihat dengan mata telanjang terbentuk di bawah tinju Lindong. Sementara ki kehancuran di depannya hancur berantakan oleh pukulan ini. Lindong akhirnya menarik tinjunya dengan puas setelah tes singkat. Setelah itu matanya melihat ke arah tempat tertentu di dekatnya. Jimat batu misterius itu masih memancarkan daya hisap karena terus-menerus menyerap ki kehancuran yang menembus tempat itu. Simbol-simbol kuno di permukaannya menjadi semakin jelas dalam menghadapi penyerapan ini. Sungguh rakus. Lindong tertawa dalam hati sambil merasakan sedikit iri. Meskipun ki kehancuran sangat bermanfaat, namun ada batasannya di setiap tahap. Dengan kekuatan Lindong saat ini, tubuh fisiknya hanya bisa membentuk 10 tato cahaya naga hijau. Oleh karena itu mencoba menyerap ki kehancuran akan memiliki sedikit efek untuk saat ini. Lindong mengamati jimat batu sejenak. Dia mulai rileks setelah melihat bahwa tidak ada yang keluar dari tempatnya. Selanjutnya matanya terlempar ke arah interior lantai 7 ini. Tempat ini masih tampak sangat luas dan tidak ada yang terlihat selain ki kehancuran emas yang mengisinya. Oleh karena itu, mata Lindong tanpa sadar melihat ke arah jalan yang menuju ke lantai ke-8 setelah melihat sekeliling. Alih-alih menyebutnya jalan, itu lebih mirip dengan membran cahaya keemasan. Di balik membran cahaya adalah tirai 8 menara kekacauan yang belum pernah dimasuki siapapun sebelumnya. Lindong berdiri di bawah membran cahaya keemasan dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia samar-samar bisa merasakan semacam fluktuasi kuno yang dipancarkan. Di bawah fluktuasi ini, Lindong menemukan bahwa bahkan rohnya sedikit gemetar. Aku ingin tahu apa yang tersembunyi di dalam lantai ke-8 ini, ucap Lindong sedikit mengerinyit. Meskipun fluktuasi ini sangat samar, itu agak menakutkan. Oh, Lindong menatap membran cahaya ketika matanya tiba-tiba terfokus. Dia telah menemukan bahwa sepertinya ada celah yang sangat kecil di tepi membran cahaya. Lindong menatap celah cahaya itu saat tatapannya sedikit berkedip, tetapi dia akhirnya tidak mendekatinya. Dia selalu menjaga mentalitas untuk menjaga jarak dari hal-hal misterius dan tidak diketahui seperti itu. Namun cahaya keemasan keunguan berkedip di celah tepat saat Lindong bersiap untuk mundur. Akhirnya cahaya kemasan keunguan yang setebal ibu jari tiba-tiba keluar dan melesat lurus ke arah Lindong. Lindong terus waspada saat dia mengamati celah itu. Oleh karena itu, dia telah mendeteksinya saat cahaya emas keunguan telah muncul. Seketika ekspresinya berubah drastis. Sebuah pukulan dilemparkan saat tubuhnya buru-buru ditarik kembali. Kekuatan yang sangat menakutkan dengan kejam menabrak cahaya emas keunguan. Namun kekuatan yang dapat dengan mudah melukai ahli tahap awal kehidupan mendalam ini hancur setelah bertemu dengan cahaya emas keunguan ini. Selanjutnya cahaya emas keunguan itu menuju Lindong di bawah tatapan ngerinya. Segera setelah itu ekor cahaya itu berkelebat.
dan secara biadab menyerbu ke dalam tubuhnya melalui dahinya. Tubuh Lindong tiba-tiba membeku dengan cara yang aneh saat cahaya emas keunguan ini masuk ke tubuhnya. Tubuh Lindong menegang saat cahaya keemasan keunguan naik ke tubuhnya. Setelah itu, wajahnya segera berubah menjadi ungu saat sinar emas keunguan yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari dalam matanya. Brengsek! Sebuah kutukan marah lolos dari celah antara gigi Lindong dengan beberapa kesulitan. Sementara tubuhnya dengan lembut gemetar. Pada saat ini, bagian dalam tubuhnya telah terbalik oleh cahaya emas keunguan yang menerobos masuk. Cahaya keemasan keunguan ini seperti naga kuno dari zaman kuno. Itu mengamuk di dalam tubuh Lindong dengan cara yang sangat biadab. Terlepas dari seberapa kuat tubuh fisiknya saat ini, gelombang rasa sakit yang hebat masih bisa dirasakan. Lindong menarik nafas dalam-dalam 2 kali saat dia mencoba yang terbaik untuk menekan rasa sakit yang hebat di dalam tubuhnya. Setelah itu dia dengan cepat duduk dan pikirannya tenggelam jauh di dalam tubuhnya. Selanjutnya, Yuan Power dengan panik membentang mengelilingi cahaya emas keunguan yang telah mengisi tubuhnya. Namun tindakannya tidak banyak berpengaruh. Sikap sombong cahaya emas keunguan itu telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Halangan apapun dengan paksa dihancurkan olehnya karena terus mengamuk tanpa henti dalam saluran Lindong. Bajingan! Lindong mengutuk dengan marah. Dengan pikirannya, segera simbol leluhur yang melahap berubah menjadi cahaya hitam yang mengerikan saat menyapu. Pada saat yang sama, formasi alam semesta kuno tergantung di atas dantiannya ketika 2 benda suci besar ini bereaksi. Cahaya emas keunguan itu tampaknya juga merasakan bahwa itu dalam bahaya. Mari kita lihat kemana kau bisa lari. Pikiran Lindong mengikuti di balik cahaya emas keunguan ini. Dengan tawa dingin, simbol leluhur yang melahap berubah menjadi lubang hitam dan muncul di depan cahaya emas keunguan. Setelah itu formasi alam semesta kuno menyapu dari belakang. Itu berubah menjadi tirai tipis yang dengan cepat menutupi cahaya emas keunguan. Cahaya emas keunguan dengan kejam menabrak tirai cahaya yang dibentuk oleh formasi alam semesta kuno. Namun itu tidak mencapai efek yang sama seperti sebelumnya. Sebaliknya itu memantul kembali. Aku tertarik untuk mencari tahu siapa kau sebenarnya. Untuk benar-benar melakukan sesukamu di tubuhku. Ucap wajah Lindong agak ganas. Pikiran Lindong terkunci pada cahaya emas keunguan. Setelah pengamatan yang cermat, dia akhirnya menemukan bahwa cahaya emas keunguan ini tampaknya seukuran ibu jari kulit emas keunguan. Dia akhirnya menemukan bahwa cahaya emas keunguan ini tampaknya seukuran ibu jari kulit emas keunguan. Situasi ini menyebabkan Lindong tidak bisa tertawa atau menangis. Namun dia secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya. Kulit emas keunguan ini mungkin hanya seukuran kuku, tapi mengandung fluktuasi yang sangat kuno. Fluktuasi ini tidak asing. Itu juga ki kehancuran. Namun ki kehancuran yang terkandung dalam kulit emas keunguan ini memiliki perbedaan mendasar dalam kualitas dibandingkan dengan ki kehancuran di lantai 7. Aku akan mencoba memperbaikinya. Pikiran ini terlintas dalam pikiran Lindong. Kulit emas keunguan mengandung ki kehancuran yang sangat murni. Jika mungkin baginya untuk menyerapnya, kemungkinan besar itu akan dapat menguntungkan keterampilan naga terwujud surga hijau miliknya. Pada titik ini Lindong tidak bisa membantu tetapi merasa agak bersemangat. Tanpa basa-basi lagi, sebuah pikiran melintas di benaknya. Dan simbol leluhur yang melahap melesat keluar, benang cahaya melahap yang tak terhitung jumlahnya melilit kulit emas keunguan. Kulit emas keunguan ini jelas tidak biasa. Oleh karena itu, tampaknya tidak ada efek apapun pada awalnya. Bahkan dalam menghadapi melahap dan menyempurnakan oleh simbol leluhur yang melahap. Namun Lindong tidak merasa cemas. Terlepas dari mana benda ini berasal, saat ini berada di bawah kendalinya dan tidak akan bisa membuat masalah. Lindong mendesak Yuan Power-nya dan dengan hati-hati membungkus energi emas keunguan kecil itu. Saat Yuan Power-nya bersentuhan dengan ki emas keunguan, raungan yang tampaknya berasal dari zaman kuno tiba-tiba bergemuruh di dalam tubuh Lindong.
Kekuatan Yuan yang telah melilit energi emas keunguan itu meledak hampir seketika. Untaian energi emas keunguan naik dan akhirnya menembus celah di antara meridian. Setelah energi emas keunguan masuk ke dalam tubuh Lindong, Lindong sedikit terkejut menemukan bahwa tulang, otot, meridian, dan lain-lain di dalam tubuhnya benar-benar mulai menggeliat pada saat ini karena garis emas keunguan menyebar di dalam tubuhnya. Sungguh kehancuran yang mengerikan, ucap Lindong dengan keras menghirup udara dingin. Setelah itu dia buru-buru menundukkan kepalanya hanya untuk menemukan banyak cahaya emas keunguan bergoyang-goyang di bawah kulitnya. Sementara tubuhnya benar-benar mulai membengkak perlahan pada saat ini. Lindong tidak hanya tidak senang dengan kekuatan yang sangat besar ini, tetapi ekspresinya juga akhirnya berubah. Kehancuran di dalam kulit emas keunguan terlalu menakutkan. Jika diizinkan untuk bergabung ke dalam tubuh fisiknya, kemungkinan tubuh Lindong akan meledak menjadi kabut darah. Itu tidak boleh menyatu dengan tubuhku. Lindong mengatupkan giginya. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di benaknya saat dia mengaktifkan keterampilan naga terwujud surga hijau. Setelah itu dia menggunakan ki emas keunguan untuk membentuk tato cahaya naga hijau. Cahaya hijau melonjak di tubuh Lindong. Baru saat itulah energi emas keunguan yang bersemangat berangsur-angsur berhenti. Setelah itu dia mulai berlama-lama di luar tubuh Lindong, berubah menjadi banyak tato naga hijau saat menyusut. 12, 15, 18, 23. Tato naga hijau muncul satu demi satu. Pada saat potongan terakhir hilang, sudah ada 23 tato cahaya naga hijau di tubuhnya. Jumlah ini sebenarnya telah membengkak menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Sudut mulut Lindong berkedut setelah melihat adegan ini. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa ki kehancuran dalam kulit emas keunguan seukuran ibu jari itu akan benar-benar dapat membiarkannya membentuk 13 tato cahaya naga hijau. Ini bahkan lebih mengesankan daripada apa yang dia dapatkan selama 1 bulan pelatihan yang pahit. Namun ada perbedaan antara 13 tato cahaya naga hijau yang telah dibuat dan 10 tato cahaya naga hijau yang dibuat Lindong melalui pelatihan pahit. Jika 10 tato cahaya naga hijau yang dibuat Lindong melalui pelatihan pahit, dia akan bisa membuat lebih banyak lagi. Namun jika dia menggunakan 13 tato cahaya naga hijau berlebihan ini, mereka tidak akan pernah kembali kecuali dia mendapatkan kulit emas keunguan lain untuk dia saring dan serap. Inilah perbedaan antara produk yang dapat dikonsumsi dan produk yang berkelanjutan. Alasan utama perbedaan tersebut dibuat adalah karena ini batas yang telah dicapai tubuh fisik Lindong saat ini. 10 tato cahaya naga hijau sudah maksimal. Jika dia ingin meningkatkan batas saat ini, dia perlu meningkatkan kekuatannya. Namun Lindong terkejut. Jelas 13 tato cahaya naga hijau berlebihan ini akan menjadi salah satu kartu trufnya. Dia percaya bahwa jika dia melepaskan semua 23 tato cahaya naga hijau pada saat yang sama, kekuatannya akan cukup untuk membunuh ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Bahkan para ahli tahap kehidupan yang sempurna itu tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Sepertinya aku telah mendapatkan kartu truf lainnya. Bibir Lindong terbuka menjadi senyuman. Segera setelah itu, bibir Lindong terbuka menjadi senyuman. Saat dia mengepalkan tinjunya, matanya melihat ke arah membran cahaya yang menuju ke lantai 8 dengan cara yang aneh. Apa yang disembunyikan di lantai ke-8? Apa itu kulit emas keunguan? Benar-benar mengandung seperti kehancuran menakutkan. Mata Lindong terbakar saat dia melihat membran cahaya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah kulit kekacauan dari master kekacauan. Sebuah suara serak tiba-tiba terdengar dari belakang Lindong tepat saat kata-katanya memudar. Tubuh Lindong menegang segera dan dia dengan cepat berbalik. Matanya sedikit menonjol saat dia melihat sosok cahaya perlahan melayang keluar dari jimat batu misterius itu. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.